Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada informasi yang perlu saya sampaikan terkait dengan penyaluran bansos ya. Jadi ini terkait nasib KPM yang belum cair ya, PKH maupun PPNT-nya untuk tahap 4. Ini ada informasi terbaru. Terus keterangan tidak di aplikasi cek bansos. Ini juga perlu saya sampaikan. Dan update BLT Kesra bantuan tambahan ya. Ini perlu saya sampaikan juga ya. Jadi buat teman-teman, jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru terkait dengan penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung lanjut saja. Ini untuk yang pertama, informasi terkait nasib KPM yang belum cair bansos tahap 4 ya. Bagi keluarga penerima manfaat KPM yang bantuan PKH atau BPNT tahap 4-nya belum cair hingga Januari 2026, ini untuk sekarang ini masih ada kemungkinan cair di bulan Januari jika dilihat melalui aplikasi CekNG. Jadi ini ada kabar baik ya. Bagi KPM yang tahap 4 kemarin, baik PKH maupun BPNT-nya masih belum cair, ini ada kemungkinan besar di bulan yang sekarang ada susulannya ya, di bulan Januari sampai ke bulan Maret ya. Ini masih ada kemungkinan cair di bulan-bulan tersebut ya. Pastikan data diri masih padran ya, maksudnya masih sama ya, masih sinkron, aktif di DTSN juga, itu juga perlu, dan tidak muncul keterangan tereksklud di data DTSN. Jadi kalau yang sekarang statusnya tereksklud ya, itu banyaklah penyebabnya ya. Silakan tanyakan ke pendamping kenapa bisa tereksklud ya. Kalau statusnya tereksklud ada kemungkinan besar ya bansosnya tidak cair ya. Jadi silakan tanyakan ya, ini kenapa kok bisa diesklud ya kan? Karena kalau memang masih layak tetapi statusnya di-exclude, itu bisa melakukan pembaruan ulang ya. Jadi tidak perlu panik yang di-exclude ya, yang hasilnya tinggi lah ya. Itu ya masih bisa lah, asalkan masih merasa layak untuk mendapatkan bansos. Tetapi kalau hasilnya tinggi atau statusnya di-exclude, itu bisa mengajukan ulang ya, pembaruan data itu juga bisa ya. Terus KPM juga disarankan segera menghubungi pendamping sosial atau operator CekNG di desa atau kelurahan setempat untuk memastikan apakah data hanya mengalami keterlambatan atau ada kendala lain. Kalau cuma ada keterlambatan ya, mungkin datanya belum siap ya, itu ya ada kemungkinan bansosnya agak sedikit lebih terlambat ya. Tetapi kalau tidak ada kendala ya, itu bisa ada kemungkinan besar bansosnya bisa sesegera mungkin dicairkan. Jadi silakan tanyakan saja ke pendamping sosial masing-masing atau langsung datang ke desa atau kelurahan setempat ya. Silakan tanyakan apakah hanya mengalami keterlambatan atau ada masalah data ya, atau ada kendala yang lain. Itu nanti akan muncul ya di situ ya. Mungkin datanya tidak sinkron atau mungkin ada kesalahan input data, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Itu yang perlu diperhatikan ya. Karena kadang petugas juga bisa salah input data ya. Karena banyak juga KTP sama KK itu namanya tidak sama. Mungkin ada yang ketambahan 1 huruf, ada yang kurang 1 huruf, terus ada kesalahan penulisan tempat tanggal lahir. Itu hal yang umum lah ya. Silakan kalian tanyakan ke pendamping dan operator CekNG di desa atau kelurahan setempat. Itu solusinya ya. Nah, terus keterangan tidak pada aplikasi cek bansos. Jadi mungkin teman-teman panik ya, karena bulan kemarin statusnya masih dapat, tapi pas dicek di awal tahun tiba-tiba statusnya tidak. Baik PKH, PPNT, PPJK dan sebagainya, itu mungkin banyak yang panik lah ya. Banyak KPM yang mendapati status kepesertaan mereka berubah menjadi tidak di awal tahun ini ya. Ini banyak, jadi bukan cuma ya 1 atau 2 orang, tapi ini banyak ya. Penyebabnya sedang terjadi masa peralihan data dari tahun 2025 ke tahun 2026. Jadi bisa dibilang ya ini masih belum sinkron di aplikasi cek bansos. Jadi wajar saja kalau muncul statusnya tidak. Walaupun sejatinya itu masih mendapatkan bansos ya. Jadi tidak perlu panik buat bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian yang sekarang mendapati statusnya itu berubah menjadi tidak. Yang tadinya ya, pas dicek lagi menjadi tidak ya. Ini hal yang wajar lah di awal tahun sekarang ya, karena masih dalam tahap pembaruan data. Antara tanggal 1 sampai 10 setiap bulannya sering dilakukan pengusulan atau pemutakhiran data DTSN ya. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Januari sekarang itu sering dilakukan pengusulan atau pemutakhiran data di DTSN. Status tidak bisa jadi hanya sementara karena sistem sedang dalam proses pembaruan ya.
Jadi ini jelas ya. Jadi nggak perlu panik, nanti kaget ya. Kaget. Yang tadinya dapat, pas dicek malah statusnya tidak ya. Waduh, nggak perlu panik ya. Ini sudah jelas ya. Ini sudah saya sampaikan. Ini juga menjadi kabar baik buat teman-teman yang tadinya panik mungkin ya. Jadi sekarang tidak panik karena ini info yang saya dapatkan itu resmi ya. Dan saya juga dapat informasi dari beberapa teman pendamping ya di daerah lain itu juga seperti itu ya. Dan sarannya ya buat teman-teman sekalian itu jangan panik dan cek kembali statusnya secara berkala dalam beberapa minggu ke depan. Jadi mungkin sekarang statusnya masih tidak, tetapi pas dicek di minggu berikutnya ya itu statusnya masih berubah juga bisa ya, maupun ini apa masih belum berubah ya. Jadi ya disarankan untuk ngecek secara berkala. Siapa tahu nanti tiba-tiba statusnya berubah itu juga bisa ya. Dan berikutnya ini yang terakhir. Ini juga perlu saya sampaikan ya terkait update BLT Kesra bantuan tambahan ya. Ini banyak yang bertanya-tanya mungkin ya di kolom komentar, "Bang, saya kok nggak dapat BLT Kesra nih, gimana Bang?" Ya, ini akan saya sampaikan ya. Jadi tidak perlu khawatir karena ini info yang resmi ya. Mengenai bantuan sosial tambahan atau BLT Kesra ya. Dana hangus. Batas pengambilan bantuan ini adalah 31 Desember 2025. Jika tidak diambil, dana akan ditarik kembali ke kas negara, namun KPM disarankan tetap berkoordinasi dengan petugas setempat. Siapa tahu ada kebijakan perpanjangan waktu penarikan 2-3 hari. Nah, itu sarannya seperti itu ya. Siapa tahu ada perpanjangan waktu. Tetapi untuk sekarang ini memang untuk BLT Kesra yang sudah dapat undangan, itu kan ada batas waktunya ya. Kalau sudah melewati batas waktu ya otomatis tidak akan cair. Karena uangnya itu ditarik lagi masuk ke kas negara. Jadi itu kabar buruknya ya. Dan kabar baiknya ya, ini prioritas desil. Penerima diprioritaskan untuk desil 1 sampai desil 4. Meskipun berada di desil 5 ke atas atau penerima PPNT murni, tetap harus melalui tahap verifikasi petugas. Jadi nggak sembarangan ya tiba-tiba dapat undangan ya kan. Itu nggak seperti itu ya. Atau nggak dapat undangan tapi datang ke kantor pos itu ya nggak boleh seperti itulah ya. Jika tidak lolos verifikasi maka bantuan tidak cair. Jadi ini jelas ya, walaupun desilnya tinggi itu juga harus melalui tahap verifikasi petugas. Jadi nggak boleh sembarangan kayak gitu loh ya. Jadi yang sudah dapat undangan itu juga memang sudah diverifikasi ulang sama petugas setempat. Dan berikutnya ini juga informasi yang perlu saya sampaikan ya. Jadi ada BLT tahap 1, ada susulan yang tahap 2. Terus ini informasi ternyata tidak ada tahap yang ketiga. Ya memang tidak ada ya kan. Dipastikan tidak ada pencairan BLT Kesra tahap ketiga di tahun 2026 ya. Jadi yang sekarang masih berharap untuk tahap ketiga untuk BLT Kesranya ya sayangnya nggak ada sih ya. Nggak ada. Jadi ya BLT tahun kemarin ya kan terus ada susulannya itu memang ada ya. Itu juga yang susulan untuk KPM yang sebelumnya belum mendapat BLT Kesra. Ini bisa dibilang ya tambahan lah ya. Jadi seperti itu. Dan ini sudah saya sampaikan semua ya, ini ringkas banget ya videonya ya, tapi ya semoga informatif ya. Yang pertama nasib KPM ya, yang bingung, yang masih belum cair di tahap 4 itu kan banyak banget ya. Karena yang di tahap 4 saja itu banyak yang dari tahap 2, tahap 3 ya kan. Terus tahap 4 itu juga masih belum merata. Dan sekarang ini ada kabar baiknya karena di SIG-NG kebanyakan sih menunjukkan statusnya SE. Yang artinya ada kemungkinan besar bantuan tersebut itu akan segera disalurkan ya melalui termin susulan pada awal tahun 2026 ya. Jadi dari bulan Januari sampai bulan Maret. Saya juga bahagia mendengar kabar sedemikian rupa ya. Terus yang kedua ini keterangan tidak, ternyata ini dikarenakan aplikasinya itu masih belum sinkron ya. Jadi ya ini diharapkan untuk ngecek secara berkala. Siapa tahu minggu depan itu tiba-tiba statusnya berubah, itu juga bisa. Dan tidak boleh panik ya. Tidak boleh panik. Ini hal yang umum karena ini masih pembaruan data ya. Jadi setiap bulan di tanggal 1 sampai 10 itu kadang itu ada pembaruan data ya. Jadi ini hal yang wajar. Dan informasi yang berikutnya yang sudah saya sampaikan juga terkait BLT Kesra ya. Yang ternyata banyak yang
dapat, ada juga yang belum dapat ya. Terus ada juga yang sudah dapat tetapi pencairannya itu melewati batas waktu, itu juga ada ya. Jadi sayang banget ya. Dan untuk sekarang ini juga tidak ada BLT untuk tahap yang ketiga. Jadi yang kemarin sudah ya, sudah cair, maksudnya itu ya sudah ya. Jadi seperti itu. Dan mungkin cukup sekian ya video pada hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.